Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Seralia. Saya dari kelas 11 Multimedia 3. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pendidikan Karakter. Sebelum itu, di dalam karya ilmiah terdapat struktur. Yang pertama ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Di dalam bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Langsung aja kita bahas ke latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu bangsa Indonesia untuk saat ini sedang menghadapi masalah yang menyimpang dengan perilaku baik di kehidupan sehari-hari, baik remaja maupun para pemimpin bangsa. Sebut saja tawuran antar pelajar, kurang pekanya generasi muda terhadap lingkungan sekitar, anarkisme geng motor, atau yang lebih kompleks yaitu korupsi yang tumbuh subur, sampai masalah kedisiplinan yang semakin lemah. Ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Celakanya sebagian besar korupsi melibatkan para politisi yang notabenenya kaum terdidik. Permasalahan yang terjadi di akhir-akhir ini yaitu sebenarnya tidak lepas dari persoalan karakter. Pendidikan karakter yang seharusnya didapatkan sejak dini malah membuat anak-anak menyimpang dari apa yang seharusnya diharapkan. Hal ini seiring dengan kecenderungan bahwa seorang remaja yang sedang mencari jati diri aslinya, selalu mencari hal-hal baru, ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang membawa pengaruh negatif. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Pada tahap ini, orang tua dan pendidik berperan penting dalam memberi pendidikan dan pengawasan kepada anak-anak tersebut. Sebagai seorang pengamat pendidikan, tentunya kami tidak akan berpaku dengan kondisi generasi muda di Indonesia saat ini. Tindakan pemerintah yang dianggap acuh tak acuh pada generasi muda di Indonesia sempat membuat masyarakat berang. Pendidikan karakter sesungguhnya memiliki intensitas yang sangat besar dalam membangun anak bangsa. Dan semestinya pendidikan karakter termasuk dalam materi yang seharusnya dipelajari setiap hari dan dikuasai oleh para peserta didik serta direalisasikan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, dunia pendidikan dalam hal ini sangat diharapkan menjadi pengendali dalam pengedukasi bangsa kita sehingga Indonesia lebih berkarakter dan bermartabat serta mulia. Kita lanjut ke dalam rumusan masalah. Apa makna dari pendidikan karakter? Apa penyebab dari rusaknya karakter? Dan bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan watak tabiatnya secara konsisten dan mengambil budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat ini. Yang kedua, mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung jawab atas tindakannya. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kajian pustaka dilakukan dengan mencari literatur di internet dan di buku-buku panduan. Untuk sekarang masuk ke dalam bab 2 pembahasan yang terdiri dari pengertian pendidikan berkarakter, yang kedua penyebab rusaknya pendidikan karakter, yang ketiga cara mengatasi kerusakan karakter pada diri remaja. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat. Karakter bisa disebut juga karakteristik. Untuk menunjukkan eksistensi dirinya, manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengerti, menerapkan, dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ciri khas yang dapat diterapkan dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Pendidikan karakter menurut Lichkona, secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepatnya,
dapat dikemukakan di definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lichcona. Lichcona mengatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pengertian pendidikan karakter menurut Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pendidikan karakter menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Pengertian pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian inti yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Setelah kita membahas tadi, kita masuk ke dalam penyebab rusaknya pendidikan karakter. Rusaknya pendidikan karakter adalah menjadi salah satu penyebab negara Indonesia bisa dikatakan belum maju. Rusaknya pendidikan karakter disebabkan oleh berbagai macam hal-hal negatif. Teknologi mungkin adalah salah satu contoh dari berbagai macam hal yang merusak pendidikan karakter bangsa di Indonesia, utamanya di kalangan remaja. Banyak sekali remaja yang menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal negatif. Salah satu contohnya yang lagi marak ialah trafficking melalui Facebook, Twitter, atau jenjang sosial lainnya. Selain itu ada 3 penyebab utama rusaknya karakter bangsa, yaitu pertama, pengaruh budaya luar. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri akan akibatnya. Banyak sekali budaya yang sudah masuk ke Indonesia dan mungkin sudah menjadi budaya di kalangan remaja. Akan tetapi hal tersebut belum tentu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang mayoritasnya masyarakat beragama Islam. Yang kedua, minimnya pengetahuan agama. Nah, inilah yang paling penting yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena apa? Agama merupakan tuntunan dasar supaya kita tidak salah dalam melakukan apapun tindakan. Jika agama sudah kuat, yakinlah kejahatan di Indonesia akan dapat diminimalisir. Contohnya saja seperti jika pejabat negeri ini memiliki agama yang baik, maka tidak mungkin berani memakan uang rakyat atau korupsi. Akan tetapi sebaliknya, jika agama sudah tidak diperdulikan, maka tunggulah kerusakan negara tersebut. Ketiga, salahnya sistem pendidikan. Terjadinya kerusakan moral di kalangan pelajar dan generasi muda, sebagaimana disebutkan di atas, karena tidak efektifnya lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan moral. Setelah kita mengetahui penyebab kerusakan dari pendidikan karakter, kita beralih ke cara mengatasi kerusakan karakter pada diri remaja. Kerusakan karakter bangsa tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus berlangsung. Harus ada upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan pengetahuan agama yang baik yang dilakukan di rumah, kampus, dan masyarakat sehingga selalu terikat dan mau menyesuaikan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun situasinya, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal demikian, maka akan membuat diri kita tidak berani menyimpang dari jalannya. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun lingkungan pergaulan, sehingga pengaruh dari lingkungan tersebut akan membuat manusia terbentuk menjadi orang yang memiliki kepribadian yang kuat. Yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab pengembangan amanah dakwah dengan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bersikap dan berperilaku dalam berbagai sisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Sesudah kita masuk ke dalam pembahasan, kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu penutupan, berisi tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut yaitu pendidikan karakter di Indonesia belum berada pada tahap yang maju sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan pada sistem pendidikan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan karakter anak bangsa.
Keluarga, sekolah, dan masyarakat pun juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan karakter anak bangsa, dan juga kurangnya rasa kepedulian warga terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sarannya, pendidikan karakter bisa dimasukkan ke dalam setiap kurikulum pendidikan agar siswa dapat memahami, merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter pun bukan hanya tugas guru agama atau PPKN, tetapi untuk seluruh guru, harus dipikul pula oleh masyarakat secara luas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun memanggul tugas memberikan pendidikan karakter terhadap anak pada fase paling awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.